Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu tentang membangun sebuah sistem. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti silahkan dibaca. Kita langsung ke dalam materi kita, yaitu tentang membangun sistem. Ya, dalam membangun sistem tentunya kita harus terlebih dahulu memahami permasalahan ya. Kalau misalkan itu adalah sebuah perusahaan yang dia sudah memiliki sebuah sistem yang sedang berjalan, tentunya ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan, yaitu mengupdate sistem yang sudah dimiliki atau membangun yang baru, membangun sistem yang baru. Nah, tentunya kedua alternatif ini ya kan diambil sebagai sebuah keputusan, apakah kita ingin membangun yang baru ataukah cukup kita mengupdate dari sistem yang sudah ada. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangannya. Kalau itu sekedar menambahkan subsistem atau menambahkan fungsi dari sistem agar informasinya ada tambahan informasi yang dibutuhkan. Saya rasa hal yang demikian itu tidak perlu kita mengganti dengan sistem yang baru. Tentunya kalau kita mengganti sistem yang baru itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Waktu yang cukup panjang karena memang tidak mudah dalam hal membuat sistem ini, dan juga biaya yang tidak murah. Ya, untuk itu kita harus memperhatikan kapan perusahaan perlu hanya sekedar mengupdate sistem dan kapan perusahaan harus memperbarui sistemnya. Kalau memperbarui sistemnya, kalau misalkan perusahaan memang secara struktur perusahaan mengalami perubahan dari kondisi yang sebelumnya. Kalau misalkan hanya sekedar tambahan informasi ya, pertambahan menu saja, saya rasa tidak perlu diperbaharui, hanya kita perlu mengupdate sistem yang sudah berkembang. Nah, pengembangan sistem ini sendiri secara sejarah dimulai dari tahun 1960-an ya, dimana minat dalam pemecahan masalah yang sistematis di situ menguat ya. Nah, jadi ada banyak pemikiran-pemikiran ya kan, bagaimana cara memecahkan masalah secara sistematis. Nah, pendekatan sistem ini adalah serangkaian langkah pemecahan masalah yang memastikan masalah itu terlebih dahulu kita pahami ya. Kita memahami terlebih dahulu masalahnya, kemudian dari masalah itu dikeluarkan bermacam-macam alternatif solusi. Tentunya dalam hal memecahkan masalah tidak hanya satu solusi saja yang bisa kita ambil untuk memecahkan masalah tersebut, tapi banyak solusi. Nah, kita memunculkan alternatif solusi tersebut ya kan. Kemudian kita mengambil solusi terbaik. Dan solusi yang terbaik yang dikira mampu memecahkan masalah itu secara efektif dan efisien. Ya kan? Dan mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Cari solusi yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Nah, upaya mempersiapkan pemecahan masalah dengan memberikan orientasi sistem. Yang pertama ya tentunya tadi ya kan, upaya persiapan dengan mempersiapkan kira-kira pemecahan masalah apa ya kan yang bisa dilakukan oleh sistem. Kemudian area bisnis, tingkat manajemen, aliran sumber daya ya. Jadi kita mencari ya kan, yang pertama tentunya kita melihat terlebih dahulu ya, melihat secara umum ya kan bentuk perusahaan itu seperti apa ya kan.
Jadi perusahaan sebagai sebuah sistem, ya, kita melihat secara menyeluruh dulu perusahaan, kemudian baru masuk ke sub-sub bisnisnya, area bisnisnya, baik tingkat manajemen, kemudian aliran sumber daya. Kemudian kita berusaha untuk mendefinisikan, terdiri dari mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan dan kemudian memahaminya. Jadi kita mengidentifikasi setiap masalah yang ada dalam perusahaan dan sub-sub perusahaan. Setelah itu kita mencoba untuk memahami dari setiap permasalahan yang ada. Nah, setelah kita memahami, kita kemudian upaya solusi, jadi melibatkan identifikasi solusi alternatif. Jadi mengumpulkan berbagai macam solusi yang bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut, ya kan? Kemudian mengevaluasi dan memilih salah satu yang tampak terbaik, menerapkan solusi itu dan menindaklanjuti untuk memastikan bahwa masalah itu telah terpecahkan. Jadi itu adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang sederhana yang biasa dilakukan orang, ya kan, dalam hal untuk memecahkan permasalahan. 3 langkah, ya, secara umum 3 langkah. Yang pertama adalah mengetahui masalahnya, memahaminya, kemudian mencari alternatif solusi yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir adalah memilih solusi terbaik dari sekian banyak alternatif yang kita munculkan. Nah, ini ya secara umum, ya, kita melihat perusahaan sebagai suatu sistem, kemudian melihat, ya kan, lingkungan yang ada di perusahaan, di sekitar perusahaan itu apa saja, ya kan. Tentunya ada pemasok, ada karyawan, ada manajemen, ada pemerintah, ya kan, ada kemudian penyedia dana, ya kan, kreditor dan lain sebagainya. Kemudian kita mengidentifikasi, ya, tadi ini sudah kita jelaskan, ya, secara itu sistemnya. Nah, ini kemudian kita tentunya harus membuat struktur, ya kan, struktur dalam perusahaan itu seperti apa, sehingga nanti dengan struktur ini, ya kan, dengan struktur yang ada ini kita bisa membuat, ya kan, kita bisa menggunakan struktur ini sebagai pedoman dalam hal menyusun sebuah sistem, ya kan, baik sistem dalam perusahaan dan sub-sub sistemnya, ya kan. Kira-kira sistem apa saja yang diperlukan oleh perusahaan, ya. Jadi perusahaan itu adalah sistem besarnya, ya. Kemudian struktur di bawahnya itu adalah sub-sub sistemnya. Dan kita misalkan di perusahaan di sini, ya kan, ada subsistem terkait dengan marketing, ya kan, sistem marketingnya, ada sistem manufakturnya, ada kemudian sistem keuangannya, kemudian ada sistem penjualan, ya kan, sistem HRD, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan. Nanti di setiap sistem itu sendiri nanti juga ada sub-sub sistemnya lagi, ya kan. Misalkan di bagian manufaktur nanti ada bagian persediaan, ada tenaga kerja dan lain sebagainya, ya kan, dan seterusnya. Itu adalah sub-sub sistem. Jadi dalam sebuah sistem ada sub-sub sistem yang mengikutinya. Nah, ini pemicu masalah adalah sinyal bahwa segala sesuatunya berjalan lebih baik atau lebih buruk dari yang direncanakan. Dan ini adalah permasalahan. Jadi masalah itu tidak selalu hal yang buruk, ya. Bisa juga itu adalah sesuatu hal yang baik, ya. Sesuatu hal yang baik. Dan sebagai standarnya tentunya kita memperhatikan bagaimana strategi perusahaan itu bisa dijalankan oleh semua, ya kan, semua individu dalam organisasi.
Karena itu pemicu masalahnya ya. Kemudian gejalanya adalah suatu kondisi yang dihasilkan oleh masalah dan biasanya lebih jelas daripada akar penyebab masalah. Hingga masalah adalah sesuatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau berpotensi menguntungkan bagi perusahaan. Jadi masalah itu tidak selalu mendatangkan kerugian, tapi juga bisa mendatangkan keuntungan ya, sebagaimana kita memahami resiko ya kan. Resiko itu kalau kita mampu mengelolanya secara baik, maka itu akan menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan kan bagi perusahaan. Nah, memilih solusi terbaik ya. Untuk memilih solusi terbaik tentunya kita perlu analisis ya. Analisis yaitu melakukan evaluasi opsi yang sistematis ya kan. Jadi kita sudah memahami masalahnya ya kan. Kita tahu masalahnya, kemudian memahami masalahnya, kemudian kita memunculkan berbagai macam ya kan, berbagai macam solusi ya kan. Kita munculkan berbagai macam solusi yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, setelah itu kita tentunya memilih ya kan solusi terbaik ya kan, solusi yang paling menguntungkan bagi perusahaan ya kan, yang tentunya itu bisa memecahkan secara baik ya kan, dengan baik, kemudian membutuhkan biaya yang tidak banyak ya kan, biaya yang efisien. Nah, selanjutnya selain kemampuan analisis ya kan, untuk mendapatkan solusi yang terbaik adalah penilaian ya, proses mental seorang manajer ya. Nah, ini untuk mendapatkan solusi terbaik tentunya segala sesuatunya ada pada pimpinan ya. Pimpinan yang misalkan manajer yang dia ya kan ditugaskan untuk memecahkan masalah tersebut ya, ditugaskan untuk mengambil sebuah keputusan terbaik bagi perusahaan ya kan. Kemudian selain itu ya kan adanya tawar menawar ya kan, negosiasi antara beberapa manajer ya, karena dalam perusahaan ya kan, tentunya kita tidak bekerja sendiri tapi bekerja dengan struktur yang ada dalam satu struktur dalam perusahaan ya kan, yang masalah itu mungkin juga terkait dengan sub struktur dari perusahaan tersebut atau departemen yang lain, sehingga kita perlu adanya tawar menawar atau negosiasi antar beberapa manajer untuk mengambil sebuah keputusan terbaik. Kemudian sistem development life cycle yang perputaran hidup kan, istilahnya pengembangan sistem. Metodologi adalah cara yang disarankan untuk melakukan sesuatu kan. Dalam memecahkan sebuah masalah kita membutuhkan metodologi ya kan, dimana metodologi itu adalah cara yang sistematis yang disarankan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC ya, cycle life system development life cycle ya. Siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem untuk pengembangan sistem informasi. Nah, tahapan dari SDLC tradisional adalah yang pertama kita tentunya melakukan perencanaan ya, dalam hal mengembangkan sistem ya kan. Dalam hal mengembangkan siklus hidup pengembangan sistem kita perlu ada tahapan-tahapan perencanaan. Yang kedua adalah analisis ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian baru kita menyusun rancangan ya kan, rancangan dari sistem tersebut, dan penerapan, kemudian penggunaan dari sistem tersebut. Itu adalah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dalam hal untuk
mengembangkan siklus hidup pengembangan sistem. Kemudian prototyping, ini prototype adalah versi sistem potensial yang memberikan ide kepada pengembang dan pengguna masa depan tentang bagaimana sistem dalam bentuk lengkapnya akan berfungsi. Ya, ibaratnya prototyping itu adalah contoh sistem ya, yang istilahnya yang siap untuk digunakan. Ya. Prototyping adalah proses menghasilkan prototype yang paling cocok untuk sistem kecil sampai mencerminkan pengaruh dari prototyping itu sendiri. Prototype evolusioner terus disempurnakan sampai berisi semua fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem baru. Langkah-langkah yang terlibat adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna ya, dari prototipe yang sudah kita siapkan ya kan, yang sudah istilahnya kita bisa simulasikan. Nah, kita di sini dapat mengidentifikasi kebutuhan pengguna ya, gitu. Kira-kira dari prototipe sistem yang sudah tersedia itu apakah sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum ya. Nah, kalau sudah teridentifikasi, kemudian kita bisa mengembangkan dari prototipe tersebut ya kan. Mengembangkan, kalau misalkan ada yang kurang kita tambahi, kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak perlu kita kurangi ya. Kalau ada yang perlu ditingkatkan ya kita tingkatkan ya. Jadi mengembangkan prototipe, pengembangan aplikasi terintegrasi, kemudian perangkat prototipe ya. Tentukan apakah prototipe dapat diterima atau tidak ya kan. Jadi setelah kita mendapatkan prototipe itu ya kan, kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan ya, ataukah prototipe itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau tidak ya. Kalau sudah bisa diterima, maka prototipe dari sistem tersebut bisa digunakan. Ini ya prosesnya. Kebutuhan prototipe ya. Prototipe persyaratan dikembangkan sebagai cara untuk mengidentifikasi persyaratan fungsional sistem baru ketika pengguna tidak dapat mengartikulasikan dengan tepat apa yang mereka inginkan. Mulailah dengan langkah evolusioner prototype ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kode sistem baru, kemudian uji sistem baru, dan tentukan apakah sistem baru dapat diterima dan masukkan sistem baru ke dalam produksi. Ya, ini itu ya. Jadi prototype itu memang digunakan sebagai alat bantu ya. Jadi pengembang sistem ya kan, setelah dia melihat ya kan kondisi perusahaan, bagaimana struktur perusahaan kan, dia kemudian menganalisis ya kan, menganalisis permasalahan-permasalahan apa saja yang sekiranya terjadi dalam perusahaan, dan kemudian merancang, mendesain sebuah sistem ya kan. Sebelum sistem itu kemudian diterapkan, si pengembang ini terlebih dahulu memberikan prototipe kepada perusahaan ya kan, terhadap sistem baru yang akan diterapkan pada perusahaan tersebut ya kan, untuk diuji coba, diidentifikasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak ya. Nah, setelah dilakukan identifikasi ya kan, tentunya uji coba, tahap uji coba dari prototipe tersebut ya kan. Nah, nanti di situ ada masukan-masukan ya kan, masukan-masukan yang diberikan kepada pengembang sistem dari perusahaan ya kan. Nah, setelah itu sistem disempurnakan ya. Sistem disempurnakan ya. Setelah kemudian sistem itu sudah disempurnakan, diserahkan kembali kepada perusahaan, diuji kembali. Nah, kalau diterima maka baru
masuk ke dalam proses produksi dari sistem itu sendiri, ya kan? Sehingga sistem itu kemudian siap untuk digunakan oleh perusahaan. Ini ya. Traction of prototyping, komunikasi antar pengembang dan pengguna ditingkatkan. Nah, tentunya dalam hal membangun sebuah sistem yang baru, ya tentunya harus ada komunikasi yang baik antara pengembang sistem dan pengguna. Ya. Komunikasi yang baik ini akan mempermudah pihak pengembang untuk mendapatkan informasi, ya kan, yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pengguna, sehingga dalam hal membangun sistem itu akan lebih mudah, kan, ketimbang si pengembang kemudian harus dia menganalisis sendiri terkait dengan kondisi perusahaan. Ya, makanya kedua pihak ini harus memiliki komunikasi yang baik. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Ya, kalau komunikasi yang baik, tentunya pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, ya kan, untuk menentukan kebutuhan si penggunanya, dan pengguna memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan lebih sedikit waktu dan upaya untuk mengembangkan sistem. Implementasi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan, karena ada keterlibatan pengguna dalam hal pembangunan sistem. Tentunya dalam hal implementasi juga ini lebih mudah, ya kan. Istilahnya ketika pengguna terlibat dalam membangun sistem, tentunya dia secara tidak langsung juga mempelajari bagaimana sistem itu dibangun dan bagaimana sistem itu bekerja, sehingga ketika sistem itu kemudian jadi, ya kan, dan akan digunakan, si pengguna ini sudah memahami, ya kan, bagaimana cara kerjanya, dasar-dasar kerja dari sistem itu, ya kan, sehingga dalam hal implementasinya tentunya jauh lebih mudah. Nah, ini tergesa-gesa untuk memberikan prototipe dapat menghasilkan jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Pintasan ini menghasilkan upaya cepat dan kotor. Nah, ini kalau misalkan kita terlalu tergesa-gesa untuk memberikan prototipe kepada pengguna, ya kan, ini tentunya akan menimbulkan masalah, ya kan, dalam hal kita memahami permasalahan yang ada dalam perusahaan, ya kan, kemudian alternatif solusinya juga mungkin, ya kan, banyak yang tidak sesuai, ya kan. Nanti informasi yang disajikan juga mungkin kurang akurat, kurang relevan, ya, dan lain sebagainya ada, ya kan. Memang dengan istilahnya kita memberikan prototipe itu istilahnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi kira-kira mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna, ya. Nah, akan tetapi kalau tergesa-gesa juga terkadang nanti akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak tercover oleh sistem tersebut, ya kan. Pengguna mungkin terlalu bersemangat tentang prototipe yang mengarah ke harapan yang tidak realistis mengenai sistem produksi. Kemudian prototipe evolusioner ini mungkin terlalu efisien. Kemudian web antarmuka komputer sampai dengan manusia yang disediakan oleh alat prototyping mungkin tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Ini kalau misalkan kita istilahnya terlalu tergesa-gesa untuk memberikan atau menyediakan prototipe bagi pengguna. Kemudian rapid application development. Ini adalah istilah yang diciptakan oleh James Martin. Ini mengacu pada siklus hidup pengembangan yang dimaksudkan untuk menghasilkan sistem dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Nah, kemudian ada rekayasa information, ya kan, adalah nama yang diberikan Martin untuk
pendekatan keseluruhannya terhadap pengembangan sistem yang memerlukan sebagai aktivitas perusahaan secara luas. Kemudian enterprise digunakan untuk menggambarkan keseluruhan perusahaan. Ya, penting untuk RAD adalah manajemen, ya kan, kemudian orang dan metodologi dan alat. Nah, ini tentunya paling cocok untuk perusahaan-perusahaan besar, ya kan. Ini tahapan-tahapan pengembangannya, ya, tahapan-tahapan pengembangan untuk sistem informasi terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah investigasi awal, ya kan, tadi sebagian sudah dijelaskan, ya kan. Dalam hal mengembangkan informasi tentunya kita harus investigasi awal, kita melihat kondisi perusahaan, bagaimana strukturnya, apa kebutuhannya, ya kan. Kemudian kita juga menggali informasi dari pengguna, ya kan, adanya komunikasi, ya kan. Kemudian dari situ kita memahami, ya kan, masalah apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian kita melakukan analisis, ya kan, kemudian membuat rancangan, ya kan. Setelah analisis tadi, ya kan, ada alternatif solusi, ada pilihan solusi terbaik, kemudian kita munculkan dalam sebuah rancangan sistem, ya kan. Kemudian setelah dirancang dikonstruksi, ya kan, konstruksi awal, konstruksi sampai konstruksi akhir, ya kan. Kemudian mengetes sistem, ya kan. Sistem menyediakan prototipe, ya kan. Kemudian oleh perusahaan dilihat kembali, ya kan, diidentifikasi sudah sesuai kebutuhan atau tidak, ya kan. Kalau sudah, kemudian kita harus memproduksi sistem tersebut dan melakukan instalasi sistem tersebut, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah kita dalam hal mengembangkan sebuah sistem, ya, sebuah sistem. Jadi itu hal yang dibutuhkan dalam hal membangun sebuah sistem, ya kan. Kita harus mengetahui, ya kan, pokok masalah yang akan dipecahkan, ya kan. Jadi sistem itu dibuat, sistem informasi itu dibuat, digunakan untuk menyediakan informasi yang membantu pihak manajemen dalam hal mengambil keputusan untuk pemecahan sebuah masalah, ya kan. Jadi memecahkan masalah secara sistematis, ya, mencari solusi terbaik, ya, sehingga mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, ya kan, dan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.